Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Renungan hari ini berjudul Kebaikan yang Tak Kasat Mata, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, wajah itu sebenarnya sudah ada sejak awal, tetapi tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Ketika Sir Joshua Reynolds melukis The Death of Cardinal Beaufort pada tahun 1789, yang menyisipkan wajah iblis dalam bayang-bayang gelap di belakang pria yang sekarat itu. Reynolds dengan jeli menggambarkan adegan dari drama karya Shakespeare yang menyebutkan kehadiran si jahat yang sibuk dan suka ikut campur. Namun pendekatan literal itu tidak disukai oleh sebagian orang. Setelah Reynolds wafat pada tahun 1792, wajah itu ditimpa cat dan kemudian terlupakan. Baru-baru ini melalui proses konservasi seni, wajah tersebut berhasil diungkap kembali dari balik lapisan cat dan pernis. Sahabat ODB, Alkitab juga berbicara tentang realitas rohani yang tidak kasat mata, tetapi yang sepenuhnya berada di bawah kuasa Allah. Ketika Elisa dikepung oleh tentara yang besar yang terdiri dari para prajurit dan kereta kuda, hambanya merasakan ketakutan dan bertanya, "Apakah yang akan kita perbuat?" Elisa menjawab, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu ia berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Seketika itu juga sang hamba melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sahabat ODB, kuda dan kereta berapi itu menandakan kehadiran para malaikat yang diutus untuk melindungi Elisa.
Dan inilah salah satu dari banyak bagian dalam kitab suci yang menegaskan kebenaran yang menghibur kita. Di tengah dunia yang syarat bahaya dan peperangan rohani, Allah tetap menjaga umat-Nya. Apapun yang sedang kita hadapi, sungguh tenang saat mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sahabat ODB, dengan cara apa saja Allah menjaga Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menyatakan syukur kepadanya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah aku mau memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah berapa lama sih kita jadi orang Kristen? Dan pernahkah kita merenungkan betapa besarnya kasih Yesus Kristus bagi hidup kita? Mari menggali lebih dalam Injil Markus dan temukan sosok sang raja yang melayani. Ia yang memberikan teladan nyata tentang belas kasih Allah. Mari kita jelajahi rahasia kitab Markus dalam Temu Teman Jelajah bersama Evangelis Johan Setiawan. Catat tanggalnya ya, Kamis 22 Januari 2026, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online via Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga di santapanrohani.org dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang membantu